163 jenis spesies mangrove dan 7 diantaranya adalah langka di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Rajut Project bisa hadir di Mangrove Park Kota Langsa. Dan tentunya dalam kesempatan ini kita bersama pimpinan Ayudhya Management. Ini dia Kak Yana. Apa kabar Kak? Sehat Kak? Hei, alhamdulillah. Gimana Kak? Keadaan sekarang kalau kita bicara Ayudhya Management, perjalanan panjang, bicara mangrove hari ini. Siapa orang-orang di balik Ayudhya Management ini? Kalau berbicara Ayudhya Management sendiri, kita kan berawal dari event ya. Berawal dari event, kita adalah sebuah event organizer. Terus kita di sini ketika aku kembali ke Aceh gitu, aku pengen gitu ngebangun anak-anak milenial bisa berkreatif gitu awalnya gitu. Jadi aku kumpulin mereka-mereka yang punya skill segala macam. Kita bikin awalnya komunitas, terus kita bentuk tim jadi teamwork gitu. Terus kita bentuk jadi tim manajemen dan terakhir ketika di sini ada sayembara lelang terbuka terkait dengan pengelolaan mangrove forest park. Dan alhamdulillah Ayudhya Management sebagai pemenang kala itu. Nah, kalau kita bicara Kak Yana ini bicara wanita tangguh nih. Kita mau sedikit ulik siapa dan latar belakang daripada Kak Yana ini, pengalamannya sejauh ini. Kita bicara hari ini kan nggak mungkin dong Kak Yana langsung lulus seperti ini. Pasti ada perjalanannya. Sedikit Kak, kita bicara sejarah. Selain Kakak sebagai seorang event organizer, skill yang Kakak punya selain lagi, dan motivasi Kakak mengumpulkan anak-anak itu untuk apa sih? Ya kedepannya ya untuk ngebangun Kota Langsa, karena kan ekowisata ini adalah salah satu ikon Kota Langsa gitu. Jadi biar masyarakat juga anak-anak itu mereka tahu fungsi dan kegunaan daripada mangrove itu sendiri. Jadi ketika ada sayembara lelang tersebut, kenapa saya minat? Karena saya ngerasa sedikit memahami lah tentang mangrove itu berguna untuk apa, kelangsungan panjang untuk kehidupan manusia itu sendiri, termasuk khususnya masyarakat Kota Langsa. Nah, alhamdulillah. Kalau kita bicara Kak Yana, kembali lagi. Selain Ayudhya Management, seperti kita ketahui Kak Yana ini juga cukup aktif di Kota Langsa. Berbicara organisasi, Kak Yana juga terlibat sebagai ketua lembaga formula dan juga kalau nggak salah aku dalam beberapa minggu terakhir ketua Dewan UKM Kota Langsa. Dewan UKM Kota Langsa. Cukup aktif Kak? Ya daripada nggak ada yang lain ya. lagi bisa. Sebenarnya gini aja. Kalau kita berbicara kenapa itu mungkin kalau orang beranggapan jawaban itu klise gitu. Tapi itulah apa yang ada dalam hati saya. Saya ingin sebenarnya berbuat yang berbuat lebih lah gitu. Prinsip saya buat baik aja dulu. Kalau urusan jahat, urusan yang di atas lah yang ngatur gitu. Memang luar biasa nih Kak Yana nih, legend of the people beliau nih berarti. Oke, kita bicara mangrove nih Kak. Saya baru beberapa minggu terakhir juga sudah pernah sering masuk kemari. Jadi kita sempat kewalahan ya, cukup luas. Nah, seorang kakak hari ini bersama timnya mengolah mangrove nih. Pasti dalam perjalanan ada tantangan dari rintangan. Sedikit Kak, kita berbicara perjalanan tim hari ini mengelola mangrove, mana lebih dan kurangnya Kak, sedikit saja. Kebetulan kita masuk ke dalam pengelolaan mangrove forest park ini mungkin ada sedikit perjalanan panjangnya. Tapi by the way, terlepas kita udah masuk ke dalam sini, kebetulan pas sekali dengan pandemi COVID. Nah, jadi ya kita hari ini yang namanya bisnis, kita masuk ke sini kan bisnis ya. Bisnis itu kan to be one to be, bagaimana caranya kita mendapatkan dari uang 1.000 menjadi 10.000, 10.000 menjadi 100.000. Wow. Itu dia. Jadi kita harus berpikir cerdas, kita harus bagaimana cara kita bisa berpeluang mencari cara untuk bisa tetap mendatangkan wisatawan yang berkunjung ke Mangrove Forest Park ini. Ya kita lewat medsos, kita dengan link-link kita yang punya, kita sebar, kita buat video, kita segala macam yang berhubungan dengan promo. Mempublish. Iya, karena kita buat kita bikin edukasi bahwasanya
hari ini kan pandemi ya. Pandemi itu kan menjaga supaya imun kita tetap terjaga. Jadi sebenarnya supaya imun kita tetap terjaga itu mindset supaya hidup kita itu bahagia. Jadi salah satu yang bisa buat kita bahagia itu adalah refreshing. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa refreshing, kita tetap imun terjaga, tapi kita tetap taati dengan ketentuan, aturan, tatanan, prokes yang diberikan oleh pemerintah kota. Kita tetap jaga bagaimana caranya tertib mereka wisatawan berkunjung kemari dan kegunaan daripada mangrove itu sendiri. Nah, satu hal, masyarakat manusia luas yang ada di muka bumi ini, khususnya warga Kota Langsa, kalau tahu ya, kalau tahu di dalam ini kegunaannya apa, mangrove itu fungsinya apa, mereka nginep di dalam ini. Untuk menghirup udara murni dari O2, jantungnya paru-paru dunia. Wah, segar sekali Kak. Kurang lebih ini kalau nggak salah aku ada baca-baca juga kurang lebih hampir 5.000 hektar ya. Ya, sekitar gitu 6.000-an. 6.000-an, cukup luas dan juga ya dengan suasana alamnya yang sangat asri. Ya, di sini kita 163 jenis spesies mangrove dan 7 diantaranya adalah langka di dunia. Jadi bukan hal yang mudah gitu ya. Kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya ini adalah ekowisata yang bisa memberikan, yang negara lain itu bahkan nanti ke depannya bisa memberikan CSR-nya untuk membeli udara kita ini. Udara yang dihasilkan daripada mangrove kita ini. Amazing. Kalau sekarang, karena kan kita terikat dengan kontrak ya pengelolaan ini. Kemungkinan kontrak kita itu hanya 2 tahun. 2 tahun. Jadi di sini yang sering pengunjung lupa bahwasanya bagian dari ekosistem di dalam ini salah satunya kan monyet ya. Jadi mereka beranggapan monyet di sini tuh peliharaan. Padahal di sini kan mereka itu satwa liar yang hidupnya ketergantungan dengan ekosistem. Dia adalah bagian dari ekosistem yang ada di ekowisata ini gitu. Jadi kami sekarang bagaimana caranya mereka tetap alami gitu, mereka tidak terkontaminasi dengan apa yang kita buat. Manusia datang kunjung kemari kasih makanan, bakso bakar, segala macam, mereka itu kan tidak makan itu gitu. Tapi hari ini mereka paham untuk makan itu. Jadi kita bagaimana caranya hari ini menjadi pejuang proses. Dan aku lihat berarti Ayudhya Manajemen juga bukan saja menyediakan tempat wisata, juga edukasi lah bagi pengunjung. Kita yang namanya kita udah ngurus mangrove ini kan kita harus ada konservasi, harus ada edukasi, dan ujung-ujungnya kita berekreasi karena ini telah dijadikan sebuah ekowisata. Ekowisata itu kan kegiatan wisata yang memberdayakan masyarakat sekitar untuk saling bekerja sama untuk menghasilkan. Nah, kalau bicara masa pandemi Kak, berarti di masa pandemi ini Ayudhya Manajemen mengelola mangrove ini. Artinya sangat tegas bicara protokol kesehatan. Saya juga sempat melihat ada tadi orang tadi mau masuk, itu nggak pakai masker harus keluar. Jadi kan terkait juga dengan dengan Perda nomor 31 2020 apa 21 gitu kan, yang bahwasanya kita tetap harus memperketat prokes gitu. Karena apa? Kita masih dalam situasi pandemi. Kita nggak ingin lah tempat kita ini bakal ditutup hanya gara-gara orang tidak mentaati peraturan gitu. Dan itu kan kita salah satunya untuk memutus rantai COVID itu sendiri. Jadi kalau di sini kita cek suhu yang di atas 37 kita nggak benarkan masuk. Nggak. Kita nggak akan kasih, betul-betul saya nggak kasih. Saya nggak pengen misalnya gini, mereka bisa bayar tiket tapi mereka nggak ada masker, tetap saya nggak benarkan untuk masuk. Kita udah lihat tadi, tadi di pintu masuk ada salah satu orang yang mau masuk, wisatawan, tapi dia tidak memakai masker. Itu memang dilarang total, cukup tegas kalau bicara mengelola di tengah pandemi COVID-19. Nah, sedikit aku mencoba bicara tentang bagaimana bicara tentang prokes di sini. Ini kan orang berarti cukup antusias dan mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan udara segar di sini, Kak. Ada batasannya nggak, Kak, untuk pengunjung yang membludak kemari yang hadir kira-kira? Maksudnya batasan gimana? Dalam konteks kan kalau kita bicara ruangan, misal harus sekian orang. Nah, kalau di sini sendiri ada nggak seperti itu? Kebetulan di Mangrove Forest Park ini kan
di dalamnya ini kita memiliki jalan setapak. Iya, iya. Nah, kapasitas tampung jumlah pengunjung di sini dengan jalan setapak itu nggak mungkin dia itu akan membludak dan ngetem di situ, menumpuk di situ, berkerumun di situ. Kenapa? Dia satu arah. Kita di sini satu arah, jadi lewat pintu masuk dan lewat pintu keluar. Oh. Jadi yang masuk terus berjalan sampai menuju keluar. Dan di dalam ini yang mereka nikmati hanya wisata alam. Yang kita hadirkan di sini kan wisata alam. Terkait kalau kita bikin wahana-wahana permainan itu, kita juga harus memikirkan resiko. Karena di sini ada satwa liarnya. Iya, gitu. benar. Jadi paling di sini kita punya petugas yang untuk menghalau supaya satwa liar itu tidak mengganggu. Yang penting kadang-kadang ya namanya manusia, kita bilang dilarang. Kami keras sebenarnya melarang untuk membawa makanan masuk ke dalam. Karena supaya apa? Supaya mereka kembali ke habitatnya. Iya. Mereka kembali ke habitnya gitu. Kalau bercerita tadi di awal masalah monyet di sini ya, mereka seperti di alamnya sendiri. Gitu. Kalaupun misalnya kita harus memberikan makanan sampai kapan gitu. Terus mereka kan di sini makannya tuh bisa buah mangrove, kepiting. Mereka biar supaya kembali ke habitat mereka lagi. Tapi itu kan butuh proses. Karena hari ini ya kesalahan kita sendiri. Sebelumnya telah membiasakan bahwa memberikan makanan kepada satwa liar di sini. Nah, gitu. biasanya Kak, kalau di sini ramainya dalam akhir pekan atau setiap hari ada pengunjung yang datang? Kalau di sini kemungkinan ramainya dia weekend, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu pengunjungnya rata-rata semuanya dari luar kota, dari beberapa kabupaten pendamping, beberapa kabupaten kota pendamping dari kota Langsa ini. Itu mereka berkunjung kemari. Malah warga kota Langsa itu jarang sekali kemari. Gitu, maksudnya saya pernah berdiri di depan loket yang begitu ramai pengunjungnya, satu pun saya tidak ada yang kenal gitu. Jadi saya berharap gitu kan kepada masyarakat kota Langsa ikut mengkampanyekan Mangrove Forest Park dan ekowisata ini. Bahwasanya ini sangat-sangat penting gitu. Makanya saya bilang tadi kalau tahu fungsinya mereka nginep di dalam ini. Iya, benar sekali. Malah orang luar yang datang kemari menikmati, malah orang Langsa sendiri tidak peduli tentang hadirnya ke wisata seperti ini kan begitu. Sebenarnya bukan nggak peduli ya, karena ngerasa kalau saya orang Langsa juga mungkin berprinsip seperti itu. Kan di Langsa, ya kapan-kapan bisa aja datang ya kan mungkin gitu. Tapi ya hari ini saya ingin sekali mengajak teman-teman milenial siapapun yang ada di kota Langsa ini, ayo dong rame-rame kita datangkan semua wisatawan, link-link mereka untuk berkunjung kemari. Tujuannya untuk apa ya? Kita juga untuk meningkatkan PAD kota kita. Bahwasanya ini adalah ekowisata terpopuler loh seluruh Indonesia. Oh asli, kalau kita lihat mangrove itu memang di catatan saya baca ada di detik.com, banyak media-media berita online yang saya baca membicarakan tentang mangrove yang ada di kota Langsa. Nah, Kak Ana, inovasi apa lagi kira-kira ke depan terobosan yang akan dimunculkan oleh Ayudhya Manajemen untuk mengikat dan menarik perhatian lebih banyak? Sebenarnya kalau bicara ide kalau sesuai juga dengan kita punya anggaran yang cukup untuk membuat itu banyak sekali ide yang bisa kita buat, tapi kita pelan-pelan kita sesuaikan dengan keadaan, kita buat bagaimana dengan budget yang kita punya kita juga bisa membuat itu. Nanti juga kita akan memberikan mungkin mengajak kerjasama investor atau lain sebagainya, memberikan persentase yang mungkin bisa kita buat di sini. Mungkin dalam waktu dekat kita kan punya alur ya. Jadi kita di sini lokasi yang ada di sini kita pengen jadi ini adalah halte. Jadi halte adventure boat namanya. Adventure boat. Ya. Kalau konten yang udah ada di sini kita ada yang namanya mangrove noise gitu. Jadi itu adalah apa itu? Mangrove noise itu adalah eksebisi lah, hampir sama dengan namanya eksebisi. Jadi sambil wisatawan berjalan mereka mendengar misalnya akustik, pentas seni dan lain sebagainya gitu. Itu juga bisa kita hadirkan karena situasi pandemi ini hanya seminggu sekali gitu. Terus kalau misalnya ini yang lagi meningkat zona merah kita nggak berani dulu untuk membuat itu kegiatan itu. Dan di sini juga ada yang namanya Serambi Mangrove. Serambi Mangrove. Apa itu, Kak? Kita kan memiliki fasilitas musola, ada 2 di sini. Kita ada fasilitas kantin dan sebagainya.
Jadi di sini kami menyediakan gitu bagi para pengunjung. Kan kita ada ustadz atau biasa kalau di sini tuh tengku ya, Tengku. yang standby setiap hari di sini untuk membereskan musola atau yang berkaitan orang ingin datang segala macam, dia bisa memberikan kultum. Jadi pengunjung yang datang misalnya dari luar kota, panas-panas terik, sambil sholat di situ dapat pencerahan kalbu gitu. Wow. Ya. Kedepannya kita ada ini Apa itu lagi, Kak? adventure boat ya. Adventure boat yang direncanakan di sini. Kita lagi proses ini. Jadi nanti nyisir alur. Jadi wisata yang datang kemari ini kita bikin haltenya. Mereka turun dari sini nyisir alur buat mereka yang ingin berwisata air. Iya, gitu. ingin melihat langsung secara dekat mangrove ini, menelusuri kurang lebih berapa besar lah kah? Berarti mengelilingi ini dan di sini haltenya. Iya. Terus kedepannya yang salah satu program kami itu adalah wahana penanaman mangrove. Wow, nah ini dia menariknya nih. Jadi kita di situ inginkan konservasi tetap berjalan gitu. Jadi kalau di Jawa dengan hanya menanam padi itu dijadikan salah satu destinasi wisata. Destinasi wisata. Menanam padi. Jadi menanam padi, orang bayar terus diajarkan, jadi mereka bermain belajar. Yang namanya manusia semua punya sifat kanak-kanak dong. Gitu. Jadi mereka bermain dan belajar. Jadi kenapa kita tidak buat itu gitu. Dan di Sabang sendiri tidak ngapa-ngapain, kita bayar sertifikat itu berapa puluh ribu gitu kalau nggak salah. Dia telah berada di titik nol mendapatkan sertifikat. Nah, kami di sini membuat yang namanya wahana penanaman mangrove. Hanya dengan misalnya membayar Rp30.000 pengunjung, kita berikan bibit mangrove, berapa bibit mangrove, dia bisa dengan keluarganya. Di keluarganya kita kasih areal gitu, mereka menanam langsung. Jadi mereka menanam langsung. Kalau mereka pun nggak menanam langsung, mereka bisa mewakilkan dengan pihak kita, dengan pihak manajemen. Nah, dengan mereka menanam, pihak manajemen memberikan apresiasi kepada mereka, memberikan sertifikat bahwasannya mereka telah berada di ekowisata terpopuler seluruh Indonesia. Gitu. Wah. Ini luar biasa ini. Kalau kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Yana, saya melihat bahwasanya menjaga keseimbangan alam tanpa mengurangi dan merusak tempat ini juga bisa membuka tempat warga bisa menyaksikan dan menikmati wahana di sini. Saya melihat ini adalah sebuah konsep yang luar biasa. Kiranya bisa segera terrealisasi, ini harapan kita. Amin. Semoga pandemi ini yang penting berlalu. Iya, Kak. Iya. Nah, kalau kita bicara pandemi ini memang udah ya kita bisa berbuat lebih banyak lagi kalau misalnya ini udah berlalu. Nah, ini kan kita harus sesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Gitu. Ya, dan tentunya dengan cuaca saat ini tidak sangat mendukung untuk melanjutkan perbincangan. Saya sendiri berdiri di sini sangat segar ya, udara di sini sangat segar, sangat fresh. Oke Kak, informasi sedikit Kak. Jam buka di sini dari jam berapa Kak mulai? Kalau hari biasa? Hari biasa dari Senin sampai Jumat kita di pukul 9. Dari 9 pagi? Iya, pukul 9, dan Sabtu Minggu serta weekend lainnya itu di pukul 8. Satu lagi juga kita mengasuransikan jiwa dari tiket pengunjung itu, memberikan asuransi jiwa kepada para pengunjung wisata. Seandainya terjadi sesuatu atau apa terkait dengan kecelakaan jiwa, kita akan memberikan asuransi. Oh iya. Misalkan ini saya coba mendramatisir sedikit. Misalkan saya dan kawan-kawan tiba-tiba jatuh. Nah, sudah dapat asuransi. Yang penting robekan tiketnya itu jangan dibuang selama berada dalam kawasan wisata. Wow. Iya. Wisatawan bisa aman, bisa tenang, dan bisa nyaman di sini. Tentunya kalau ingin mengetahui lebih banyak buat kawan-kawan tentang mangrove di sini, kita bisa berkunjung di medsosnya Mangrove. Mangrove Forest Park Kota Langsa. Instagramnya, IG-nya. Iya. Kalau Facebooknya ada? Facebooknya kita belum ada. Iya. Nah, tentunya langsung follow ya di sana. Dan kira-kira Kak, apa yang bisa kita dapat dari pesan daripada diskusi pada sore yang berbahagia ini dari Kakak sendiri? Sedikit lagi, mungkin kedepannya kalau misalnya insya Allah itu jadi, di belakang saya sana itu ada yang namanya tower. Wow. Tower jarak pandang ya. Jadi nanti kedepannya pengunjung itu bisa menikmati keindahan Mangrove Forest Park Kota Langsa ini di atas ketinggian. Gitu. Dan bisa melihat lebih luas. Iya.
kita berdoa semoga dalam waktu dekat dan cepat pembangunan itu akan segera selesai. Selesai, amin ya rabbal alamin. Sehingga orang kalau mau melihat lebih luas wahana mangrove yang ada di sini bisa naik ke sana Kak ya. Kalau nggak salah saya itu ketinggiannya 43 meter. 43 meter, cukup tinggi Kak. Malah saya dengar akan ada apa namanya tuh Kak? Kalau misalnya itu selesai ke depannya, kalau ini pandemi juga berlalu, saya ingin membuat wahana flying fox gitu ya. Kita dari sana kita terus terjun langsung ke sampai titik halte. Ini juga. Iya, di halte adventure boat gitu. Wow. Semoga terrealisasi, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap Ayudhya Manajemen terus semangat dan semoga ekowisata mangrove yang ada di sini bisa dikelola dengan kreatif, inovatif, edukasi dan juga aman. Dan terima kasih Kak untuk Kak Yana sendiri Kak. Kita mau dengar pesan nih dari Kak Yana nih buat warga Kota Langsa bicara mangrove hadir hari ini. Silakan Kak, pesan untuk warga Kota Langsa, kiranya sama-sama kita meramaikan untuk mendukung mangrove park Kota Langsa. Kepada masyarakat Kota Langsa yang hari ini melihat, saya ingin berpesan bahwa saja kita punya sebuah ekowisata yang paling terpopuler di seluruh Indonesia dan tidak hanya terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Saya ingin mengajak masyarakat Kota Langsa, ayo promosi terus wisata kita yang ada di sini supaya kita bisa menjadi lebih maju. Kota Langsa ini meningkatkan PAD kita. Bahwasanya di sini juga kita bisa membuat sesuatu yang lebih dengan saya hanya minta kepada masyarakat untuk lebih mempromosikan apa yang ada di daerah kita sendiri gitu. Iya, kalau bukan orang kita siapa lagi kan begitu Kak ya. Dan mohon berkunjung lah gitu. Ya kita akan wow, ini udah kayak udah terpacu nih motivasi untuk terus berkunjung. Terima kasih buat Kak Yana beserta tim Ayudhya Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada Rajut Project hadir di sini menggali dan mengulik tentang apa yang ada di dalamnya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.